Hai Aquarius, ketemu lagi dengan aku di bulan Mei ini. Biasanya yang aku bacain di awal itu biasanya seringnya Scorpio atau Sagittarius ya, tapi kali ini aku pengen bacain tentang kamu duluan, nggak tahu kenapa. Oke, semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian sehat-sehat aja. Sebelum aku mulai, aku mau mengingatkan kalian bahwa readingan ini semuanya bersifat general, jadi bisa cocok, bisa enggak buat kamu. Bisa jadi ini adalah energi kamu, bisa jadi ternyata ini bukan energi kamu, bisa jadi ini mungkin bukan buat kamu pesannya. Jadi kalau misalnya nggak cocok, kalian bisa cek Sun, Moon, Rising, atau Venus kamu. Atau kalau emang nggak cocok sama sekali, kalian bisa pindah ke channel lain yang lebih menarik untuk energi kalian. Dan aku juga ingatkan bahwa energinya bisa terbolak-balik ya. Bisa jadi memang ini untuk kamu, bisa jadi ini untuk pasangan kamu. Dan energi yang bulan lalu belum tentu sama dengan di bulan ini. Jadi kalau misalnya di bulan lalu kalian cocok, bisa jadi bulan ini kalian nggak cocok, itu bisa juga. Oke? Kita mulai aja ya. Ada apa untuk Aquarius? Di sini Aquarius ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Jadi memaafkan dan belajar. Ya, seperti jelas di kata-katanya. Jadi ketika kita sudah bisa melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, maka kita akan ada di tahapan di mana kita bisa merasakan cinta yang lebih banyak lagi. Masa lalu yang dimaksud di sini bukan melulu bicara tentang hubungan masa lalu, bisa juga bicara tentang hubungan saat ini. Ya mungkin ada kejadian di masa lalu yang udah lewat bersama pasangan saat ini, dan itu belum bisa dilepaskan, belum bisa dimaafkan. Apa yang aku lihat di sini adalah bagaimana kamu mencoba untuk bertahan, tapi ternyata pertahanan kamu ini adalah malah semakin menciptakan hambatan di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Bukannya kamu nggak berusaha untuk menyembuhkan masa lalu, ini entah apa yang terjadi ya di antara kamu dengan pasangan kamu, tapi kalau dari tebaran kartunya, aku lihat ini pesannya lebih untuk kalian yang sudah berpasangan. Ya, ada King dan Queen Pentacles, of Pentacles di sini. Seperti yang aku bilang tadi, bukannya kamu nggak berusaha untuk menyembuhkan apa yang sudah terjadi, tapi upaya kamu ini ternyata ya nggak juga bisa membuat hubungan kalian ini menjadi seperti dulu lagi. Sepertinya masih ada kemarahan yang tersimpan sehubungan dengan peristiwa di masa lalu. Masih ada luka, masih ada kecemasan, dan pesan yang ingin aku sampaikan di sini itu berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk bisa mengubah kemarahan tersebut, kecemasan tersebut menjadi sebuah proses untuk memaafkan. Dan ingat ya teman-teman ya, memaafkan di sini bukan cuma sekedar untuk memaafkan pasangan kita loh, tapi juga termasuk memaafkan diri kita sendiri. Dengan harapan ya pola hubungan antara kamu dengan pasangan kamu itu akan menjadi lebih sehat lagi. Oke, kita lihat dulu satu persatu situasi dan kondisi kalian. Oke, di sini ada apa ini tulisannya? Moon. Sorry ya, tulisannya kecil banget. Sini ada Moon, jadi seperti yang sudah aku sempat singgung tadi ya. Ada kecemasan, ada ketakutan, ada rasa nggak aman di diri kamu yang sangat mengganggu kamu. Dan aku nggak akan tarik kartu lain untuk tahu apa yang membuat kamu merasa cemas, tapi yang jelas inilah yang sedang kamu rasakan gitu. Kalau ngelihat Ten of Swords di sini ada Ten of Swords ya. Kemungkinan ada konflik antara kamu dengan pasangan kamu, di mana kamu ngerasa kamu nggak bisa mengatasi setiap tuntutan dari
pasangan kamu, yang akhirnya membuat kamu merasa nggak berguna. Atau bisa jadi ada pengkhianatan di dalam hubungan dan ini membuat kamu ngerasa down, ngerasa ada di titik terendah secara emosional. Yang mana yang resonate dengan kalian aja ya teman-teman. Apapun masalah yang sedang kamu hadapi tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu, yang aku lihat di sini sih, kamu tetap bertahan meskipun perasaan kamu itu lelah banget. Itu yang aku lihat. Dan di sini juga ada star ya. Ini semakin menegaskan bahwa ya di beberapa waktu ke belakang itu ada apa? Ada kecemasan, ada seperti aku jelasin tadi, dan untuk sesaat ya ada ketenangan setelah badai yang kalian hadapi gitu. Di sini kalian mencoba untuk membangun kembali masa depan kamu bersama-sama dengan pasangan kamu setelah masa-masa yang sulit ini tadi. Kalian mencoba untuk bangkit, kalian mencoba untuk tetap menjalani hubungan yang ada. Kalian berdamai dengan kenyataan. Itu yang aku lihat kalau dari star di sini. Cuma ya apa ya, di sini ada temperance ya, temperance kan ini ya, temperance. Kamu ya seperti aku bilang tadi, kamu tetap berpegang sama pasangan kamu, apapun yang terjadi ya kamu tetap bertahan. Itu yang aku lihat. Bertahannya kamu di sini sih sebenarnya justru menunjukkan kalau kamu ya sebenarnya nggak gerak loh. Kamu memang bangkit seperti yang dikatakan oleh star di sini. Berharap akan ada kecerahan di depan sana untuk hubungan kalian. Tapi kamu sebenarnya nggak menemukan jalan tengah untuk situasi hubungan kalian. Aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kamu dengan pasangan kamu. Yang jelas itu banyak yang tersimpan di hati kamu, banyak unek-unek yang kamu pendam. Ya bisa juga terjadi ya, kamu mengeluarkan sisi terbaik kamu untuk pasangan kamu. Tapi pasangan kamu malah mengeluarkan sisi terburuk kamu, malah mengeluarkan sisi terburuknya. Jadi ada ketidakseimbangan yang akhirnya membuat kamu tuh jadi merasa terkuras, merasa lelah secara emosional. Dan aku lihat sebagian kecil, beberapa mungkinnya ada yang pasangannya temperamennya tuh panas gitu, jadi nggak sabaran dan enggan untuk berbaur dengan pasangan. Dan situasi yang seperti ini loh yang akhirnya bikin kamu tuh jadi mudah tersinggung, mudah marah gitu. Ya sebenarnya kamu cuma pengen kedamaian, kamu cuma pengen ketenangan, tapi sikap dari pasangan kamu mungkin kurang mendukung yang akhirnya bikin kamu lelah. Ini bisa terbolak-balik ya energinya. Kamu sebenarnya pengen bisa merubah semua situasi ini, tapi ya kamu terlalu lelah untuk bisa mengambil keputusan. Entah terlalu lelah atau terlalu keras kepala untuk bertahan dengan sesuatu yang jelas-jelas tidak berhasil. Nah, aku nggak tahu, kamu yang bisa menjawab ya. Dan kalau ngelihat dari King dan Queen of Pentacles di sini, ya kalian berdua sebenarnya sama-sama punya andil untuk mencari nafkah. Sama-sama nyari duit lah ya gitu. Nah, bisa jadi ya karena sama-sama sibuk bekerja. Ini kan di sini ada King dan Queen of Pentacles. Akhirnya ada ketimpangan di dalam komunikasi. Jadinya sering konflik atau jadi ada jarak antara pasangan. Ya, aku lebih ngerasa mungkin di antara kalian sudah nggak ada lagi rasa ya gitu. Perasaan cinta, perasaan sayang yang dulu tuh menggebu-gebu ya sekarang tuh sudah semakin menurun, udah kurang chemistry-nya. Bisa jadi kalian itu sama-sama bertahan, ya salah satunya ya mungkin demi keluarga aja kali ya gitu. Banyak pasangan yang tetap bertahan demi anak-anak mereka, padahal hati itu udah meronta. Banyak banget kasus yang seperti itu. Entah apa yang membuat kalian tuh tetap bertahan. Yang jelas sebenarnya tuh kalian tuh berada di posisi untuk bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Nine of Cups di sini menyarankan untuk kamu bisa menikmati hidup kamu,
untuk kamu bisa hidup dengan lebih baik lagi, untuk kamu bisa lebih banyak lagi bersyukur dengan semua berkah yang kamu miliki. Kamu sebenarnya punya segalanya loh, punya segalanya yang kamu butuhkan untuk bisa bahagia. Jadi ya, coba buka diri kamu dengan keadilan, dengan keadaan di sekitar kamu saat ini. Dengarkan intuisi kamu, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Dan hindari juga untuk menghakimi atau mengkritisi pasangan kamu. Lebih melihat ke diri sendiri aja dulu. Mungkin kamu selama ini ya terlalu rasional, terlalu logis untuk menjaga hubungan. Ya kali ini ya cobalah andalkan intuisi kamu gitu. Dan di sini ada pesan untuk kamu. I honor how I want to feel. Jadi ya seringkali ya kita itu bicara tentang bagaimana untuk bisa merasa lebih baik secara emosional tanpa melihat apa sih akar dari ketidaknyamanan kita. Kita bicara tentang memaafkan pasangan, bicara tentang pengampunan terhadap pasangan, tapi di lubuk hati yang terdalam ternyata kita belum bisa melepaskan dan memaafkan. Ternyata melepaskan dan memaafkan itu belum kita jalani dengan jujur. Kamu bertahan dengan pasangan kamu, tapi dengan menyimpan semua kenangan buruk di masa lalu. Nah, itu juga salah satunya yang bisa membuat hubungan itu menjadi tambah hambar. Mulut bisa bilang, saya sudah memaafkan. Mulut bisa ngomong, ya saya sudah mengikhlaskan. Tapi tilik lagi ke hati yang terdalam. Benarkah seperti itu? Tuh. Banyak orang yang membawa rasa sakitnya setiap hari tanpa tahu bagaimana sih cara untuk menghadapi rasa sakit itu sendiri. Kalau boleh aku bilang ya, jadi hal ini nih sama aja analoginya kayak menabung di celengan. Kalau celengan mah kan yang ditabung itu kan duit ya. Kalau ini nabungnya nabung rasa sakit hati. Gitu. Celengan itu kan nggak pernah dikeluarin isinya gitu. Dan lama-lama akan penuh kalau ditabung terus kan gitu. Sesak jadinya. Pas kita udah penuh ya kita mau masukin duit lagi nggak bisa nih gitu. Ya gitu juga dengan rasa sakit hati gitu. Nabung aja terus gitu. Lama-lama sesak juga kan hati kita. Numpuk kalau kita nggak keluarkan. Karena itu penting untuk kita untuk bisa menghormati diri sendiri, menghormati perasaan kita sendiri dengan membiarkan diri kita bergerak melewati apa yang harus kita lewati. Ya, jujurlah dengan perasaan kita sendiri gitu. Mulailah dengan jujur terhadap pasangan kita tentang apa sih yang kamu pendam selama ini gitu. Itu adalah langkah awal untuk bisa menghormati perasaan kita sendiri selain berdoa ya teman-teman ya gitu. Dan di sini aku mau kasih beberapa ya saran kecil ya, mungkin kalian bisa mengikuti beberapa langkah yang aku kasih di sini. Bagaimana caranya untuk kita bisa menghormati perasaan kita sendiri. Jadi yang pertama nih ya, berhenti untuk menyembunyikan bagaimana perasaan kamu yang sebenarnya. Jadi kalau ada sesuatu yang memang mengganjal tentang pasangan kamu ya diungkapkanlah gitu. Tapi mengungkapkannya ya dengan cara yang lembut ya gitu, jangan dengan emosi. Dengan kalian bisa mengakui perasaan kalian, pasangan kalian akan jadi tahu toh apa yang kalian suka dan apa yang tidak gitu. Justru dengan diam, itu malah membuat kalian terjebak di hubungan. Pasangan kamu ya mungkin akan ngerasanya, oh kamu baik-baik aja, kamu oke aja diperlakukan A, diperlakukan B atau C misalnya. Karena dia nggak tahu kamu maunya apa gitu. Kamu diam ya merasanya kamu oh, udah, kamu deal aja diperlakukan seperti itu gitu. Kamu deal aja dengan sikapnya seperti itu. Gitu. Nah yang kedua, yang kedua ya, jangan pernah sekalipun mengabaikan atau menekan perasaan kamu hanya karena takut. Kalau penilaian pasangan kamu akan menjadi negatif ke kamu. Ya akui aja gitu. Makanya ya diungkapin aja gitu perasaan kamu itu dengan cara yang lembut, tidak dengan emosi. Kalau kita bicara baik-baik, tanpa emosi, tanpa menghakimi, penerimaan dari lawan bicara kita pun akan lebih positif kan. Gitu. Dan yang ketiga, saran dari aku ya
hindari drama ya gitu. Berhenti untuk menceritakan terus-menerus berulang-ulang cerita yang sama tentang kisah kalian ke orang lain. Kita boleh kesel, kita boleh sakit hati, tapi bukan berarti kita harus mengulang semua cerita yang sama ke orang tua lah, ke teman lah, ke adik lah, ke kakak lah, ke tetangga lah, ke media sosial lah, sampai akhirnya seluruh dunia pun tahu kisah kita. Ya, banyak kasus seperti itu ya. Di media sosial itu banyak cerita bikin status begini, 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 yang akhirnya tuh malah memojokkan pasangan kita, malah menceritakan bagaimana apa ya kisah kita yang sebenarnya gitu, kesusahan hidup kita gitu. Stop, cukup untuk menceritakan itu, karena apa ya, menceritakan itu secara berulang-ulang, buat aku sih itu hanya akan membuat emosi di dalam diri kamu itu nggak kelar-kelar gitu ya. Setiap cerita keingat lagi kan gitu, emosi lagi, cerita lagi, emosi lagi, terus kapan kelar ya? Ya bukannya nggak boleh cerita, boleh, boleh aja sih gitu. Tapi pilihlah orang yang benar-benar bisa memberikan kamu dukungan, yang juga menginginkan yang terbaik untuk kamu. Jadi saran yang mereka berikan untuk kamu pun adalah saran yang memang untuk kebaikan kamu. Oke, itu beberapa langkah yang mungkin bisa aku berikan untuk bagaimana cara kita menghormati pasangan. Menghormati perasaan kita sendiri gitu. Karena aku lihat secara keseluruhan sih di sini kamu memendam sesuatu gitu ya, memendam sesuatu, memendam apa yang terjadi di masa lalu, yang akhirnya membuat semuanya menjadi hambar, membuat semua perasaan kamu dengan dia itu menjadi berkurang lebih banyak lagi, gitu. Oke. Bertahan dengan pasangan itu seburuk apapun dia gitu ya, itu adalah hak setiap orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di dalam pertahanan itu jangan pernah lupa untuk memperhatikan juga diri kita. Memperhatikan juga perasaan kita, merawat juga diri kita sendiri, menghormati juga diri kita sendiri gitu ya. Kita manusia yang diberikan kelebihan akal budi toh gitu. Kita bukan juga pohon yang hanya bisa diam saat ditebang, saat ditebas. Jadi saat kita merasa tidak nyaman dengan sesuatu, ya kita punya akal untuk bisa mencari jalan keluar yang lain. Oke, itu aja pesan aku untuk kalian Aquarius. Mudah-mudahan ada pesan positif yang bisa kalian ambil. Gak resonate untuk semua ya teman-teman ya. Tapi ya mudah-mudahan pesan positifnya bisa nyampe ke kalian. Thank you ya udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.